Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kebangsaan. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam podcast resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Podcast ini memang dirancang sebagai wadah untuk diskusi ringan, namun tetap membahas isu-isu penting khususnya yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, senang sekali saya Anggun akan menemani podcast ini selama 1 jam ke depan. Dan di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, namun mungkin bagi beberapa orang banyak yang kurang tahu ya dan kurang paham tentang satu ini, yaitu Forum Pembauran Kebangsaan. Nah, sebenarnya ini forum apa sih? Terus ngapain aja kegiatannya dan kenapa penting bagi kita? Sudah hadir bersama kami narasumber yang sangat tahu nih, yang langsung beliau adalah seorang sekretaris dari Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Gresik, Bapak Zaini. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Baik, Alhamdulillah. saya sangat senang sekali bisa bergabung di saluran podcast yang sangat istimewa ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan khusus Mbak Anggun kami ucapkan selamat Hari Kartini. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan pejuang kebangsaan, Mbak Anggun dan rekan-rekan yang lain selalu sukses selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Zaini, senang sekali bisa ngobrol sama Bapak hari ini ya Pak. Jadi mungkin banyak masyarakat bertanya-tanya nih Pak tentang Forum Pembauran Kebangsaan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan atau cerita tentang FPK itu apa sih Pak? Jadi FPK itu pembauran ya, bahasanya itu pembauran. Orang-orang sering terpeleset pembaharuan, pembauran gitu, pembauran. Pembauran ini tentunya kalau dari kata baur, dari kosakata baur itu kan berbaur, berkumpul, berintegrasi. Nah, ini berarti Forum Pembauran Kebangsaan itu adalah wadah bagi suku. Ini fokusnya ke suku ya, suku untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, bersilaturahim, sehingga bisa membentuk kehidupan yang harmonis gitu ya, kehidupan yang harmonis. Jadi fokusnya ini di suku. Kalau agama itu sudah ada teman-teman FKUB. Forum yang lain ya. Forum ya, jadi kita fokusnya di suku. Lah kita tahu di Indonesia ini kan ada 1.340 suku. Betul. Itu hasil sensus terakhir 2010, tapi sampai sekarang masih dijadikan patokan. 1.340 suku itu tugas yang sangat berat. Betul. Gitu ya. Betul. Tugas yang sangat berat sehingga kemudian melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2006, kemudian terbentuklah FPK di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan sampai tingkat desa. Luar biasa. Jadi ini adalah forum di mana sebagai jembatan ya Pak antar suku-suku itu tadi supaya tetap rukun ya yang ada di Gresik. Baik, gini Pak, kalau boleh jujur nih banyak orang mungkin mikir ya selama ini Gresik aman-aman aja gitu. Antar suku bisa seperti itu ya Pak. Tapi sebenarnya memang perlu nggak sih adanya FPK Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Gresik ini? Justru itu ya, orang kalau merasa aman itu justru disitulah titik kelemahannya. Kita tidak boleh lengah, makanya kita selalu terus berantisipasi. Gresik ini memang kalau dalam sejarahnya wilayah yang terbuka, kabupaten terbuka sejak ratusan tahun yang lalu, sehingga dijuluki kota bandar. Sehingga Gresik ini masyarakatnya sudah terbiasa berhubungan dengan orang asing, orang yang berbeda budaya, kemudian beda agama, itu sudah ratusan tahun yang lalu. Sampai sekarang orang Gresik itu tidak fanatik lah, fanatik kesukuan maupun kepercayaan. Memang itu bagus dan itu harus dipertahankan. Tetapi satu catatannya, kita tidak boleh lengah. Betul. Karena kenyataannya seperti di Malang itu sempat terjadi pergesekan antar suku di sana. Padahal di sana itu kota pelajar. Secara intelektual sudah tinggi ya sudah Pak? Tinggi. Kemudian juga pernah terjadi di Surabaya. Surabaya itu ekonominya kan udah lumayan bagus lah dibanding yang lain. Kemudian masih terjadi juga
Betul. Ya, pergesekan antar suku. Nah, kita di Gresik ini jangan sampai itu terjadi, karena itu posisi FPK sangat penting dalam rangka membangun kesadaran bersama untuk pembinaan keharmonisan antar suku itu. Jadi tugasnya di sini lebih preventif ya Pak ya, Ya, lebih mencegah preventif. daripada kita harus mengobati ya, seperti Ya, yang ada di kabupaten tetangga ya. seperti itu. Baik Pak Zaini, kalau misalnya kita bahas lebih dalam nih tentang FPK ya Pak, sebenarnya tugas utama dari FPK ini tuh apa aja sih Pak? Kalau melihat dari kata pembauran ya, baur itu kan berkumpul, bercampur. Berkumpul, bercampur, berintegrasi, itu berarti bukan seperti kopi susu, beda. Kalau kopi susu itu larut, berbaur itu tidak larut. Berbaur seperti yang diamanatkan Permendagri itu adalah berbaur tanpa menghilangkan identitas. Berarti kalau dianalogikan itu lebih pas itu dengan es campur, gitu. Karena es campur itu kita lihat ada kolang-kaling, ada cau, ada pepaya, nanas. Nah, masing-masing komponen ini ada tapi rasanya tetap, wujudnya ada, tidak larut seperti kopi yang kehilangan identitas itu kopi, susu, tapi kalau ini kan enggak. Betul. Cau rasanya tetap ada, kemudian kolang-kaling rasanya tetap khas, pepaya juga itu, sehingga kemudian itu bisa membentuk satu rasa yang sangat enak, yang nikmat. Nah, itulah tugas utama FPK, bagaimana suku menyatukan antar suku tetapi identitasnya tetap. Gitu. Identitasnya tetap ada dan harmoninya juga tetap ada di situ ya Pak. Harmoni adalah rasa akur, kemudian seperti bahasa, kemudian kesenian, kulinernya, itu tetap harus dipertahankan. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Zaini. Kemudian berarti FPK ini dia juga berkoordinasi dengan pemerintah ya? Iya, karena salah satu tugasnya juga merekomendasikan kepada pemerintah terkait masalah pembangunan kebangsaan. Melalui Kesbangpol. Makanya ini kebetulan kantor kita yang di Gresik ini, di FPK Gresik, kantor kita kebetulan ada di kantor Kesbangpol, sehingga koordinasinya itu lebih mudah. Gitu ya, lebih cepat dan mudah itu. Jadi FPK memang salah satu mitra dari Kesbangpol ya Pak ya. Baik, kalau di lapangan sendiri nih Pak, kegiatan FPK itu seperti apa sih Pak? Mungkin biar kebayang gitu sama masyarakat. Di Gresik ini sebenarnya kalau kegiatannya itu sangat variatif ya, karena di Gresik ini kita sudah membentuk FPK di tingkat kecamatan. Ya, ini perlu diingat, ini satu-satunya di Jawa Timur. Wah, luar biasa. Belum ada ya, FPK tingkat kecamatan belum ada. Bahkan kita sudah membentuk di tingkat desa. Ada desa Cangkir, Kecamatan Dirorejo, dan desa Rumo, Kecamatan Macan, sudah membentuk kepengurusan FPK di tingkat desa. Nah, khusus yang selama ini berjalan di tingkat kecamatan ini, sementara ini memang belum semua kecamatan bisa membentuk FPK karena resource-nya masih terbatas. Kita hanya di Kecamatan Manyar, Kota, Kebomas, Menganti, dan Dirorejo. Sudah 5 ini. Dan ini 5-5-nya ini kegiatannya variatif. Sehingga kalau ditanya kegiatannya apa ya, variatif ya. Diantaranya ya, ini sosialisasi kepala desa. Sosialisasi pembangunan kebangsaan terhadap kepala desa. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman di kecamatan. Kemudian juga ada sosialisasi ke pemuda. Pemuda lintas iman, lintas sektoral, semuanya sudah kita laksanakan itu. Berarti sosialisasinya ini dalam bentuk untuk menjaga keharmonisan antar suku. Antar suku, fokusnya suku itu. Betul. Ada juga kegiatan donor darah, bakti sosial. Dan perlu juga diketahui, kita di ibu-ibu ojol itu kita didaulat sebagai pembina wawasan kebangsaan. Wah, luar biasa. Di Gaspol, Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online. Kita itu sebagai pembina wawasan kebangsaannya. Baik. Dan mereka itu kan tidak hanya orang Gresik.
Ada dari suku Dayak, ada dari Bugis, ada dari Banjar, dari Sunda untuk cari nafkah di Gresik. Kita sebagai pembina wawasan kebangsaan ikut memberikan pencerahan kepada mereka bahwa meskipun mereka itu hidup di jalan dan seterusnya, jangan sampai melupakan kehidupan yang harmonis gitu. Betul, Nah, luar biasa ya, diversitasnya di Gresik ya Pak ya, ya. Mengingat Gresik mungkin banyak pendatang, banyak juga yang ada ojek online perempuan bahkan ya ya, seperti itu ya, dari berbagai macam suku, luar biasa sekali. Nah kemudian Pak, ngomong-ngomong kalau di Kabupaten Gresik sendiri, gimana sih kondisi keberagamannya? ya. Itu tadi. Seperti tadi yang kita sampaikan ya, Gresik ini memang kabupaten terbuka ya, karena dinamakan kota bandar. Dan sampai sekarang Gresik ini menjadi salah satu kabupaten magnet, magnet bagi perantau untuk datang. Betul. Jadi kalau di Jawa Timur ini diantaranya seperti Malang tadi ya. Malang ini magnetnya Pendidikan karena ya, dia kota banyak pelajar. universitas, Nah, kota betul. pelajar. Sehingga banyak orang datang ke Malang. Iya. Kemudian Surabaya. Surabaya ini sebagai ibu kota provinsi, kemudian pusat perdagangan. Banyak orang datang ke Surabaya mengadu nasib. Nah, Gresik ini juga magnet karena industrialisasi itu. Sehingga banyak orang datang ke Gresik untuk mencari penghidupan. Betul. Terakhir data dari Dinas Kependudukan Kabupaten Gresik ada 135 orang yang mengajukan pindah penduduk ke Gresik. Perantau itu ya. Baik. Kita perantau ini, mereka itu kan tidak hanya sekedar datang mencari nafkah ke sini, tapi mereka bawa budaya, bawa keyakinan. Mereka sukunya berbeda-beda. Alangkah indahnya kalau mereka itu tersentuh nanti program-program dari Forum Pembauran Kebangsaan, budaya yang mereka bawa dari luar, dari itu akan menambah cita rasa es campur tadi, kan gitu. Keharmonisan, Ya kan? betul ya Pak ya. Nah, seperti yang terjadi di Bali misalnya, kita pernah ketemu dengan teman-teman SPK di FPK Bali. Badung ya. Mereka itu bilang gini, kita tidak khawatir dengan konflik keagamaan, konflik yang bersumber dari keyakinan, karena itu persoalan global. Semua merasakan ya Amerika, ya Eropa, ya Arab, semuanya tidak hanya Bali. Tapi kalau persoalan suku, itu hanya persoalan lokal. Makanya orang Badung itu mereka tidak khawatir dengan konflik keagamaan, mereka lebih khawatir konflik kesukuan, karena kesukuan itu sifatnya lokal. Nah, Kabupaten Gresik ini karena menjadi magnet, kalau Badung itu kan karena wisata, Malang karena kota pelajar, kemudian Surabaya kota perdagangan, Gresik ini industri ini juga harus waspada. Meningkatkan waspadaan. Jadi itulah hadirnya FPK pentingnya di situ menjaga keharmonisan dari es campur tadi ya, yang suku. Baik, lanjut ya Pak. Ngobrolin tentang tantangan terbesar. Kira-kira tantangan terbesar dalam menjaga pembauran itu apa sih Pak? Tantangan terbesar ini kan rata-rata konflik suku ini kan karena kesalahpahaman. Jadi tantangan terbesar itu bagaimana meningkatkan wawasan yang pertama ya. Yang kedua jangan mudah termakan isu-isu hoax, terutama yang dari media sosial ini perlu kita waspadai. Itu tantangan terbesar itu. Memfilter mereka ya Pak, apalagi media sosial memang sulit ya. Jadi gunakan saluran-saluran resmi dari saluran Kesbangpol, saluran dari Pemkab Gresik, lembaga-lembaga resmi pemerintah. Kalau media gunakan media yang telah terverifikasi Dewan Pers, sehingga tidak mudah terprovokasi dan bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Jadi kalau misalnya dari tantangan tadi, FPK sendiri cara menghadapinya gimana nih Pak? Kita kan memang gencar sosialisasi, Pak. Termasuk kita ini salah satu FPK yang aktif bersosialisasi juga di media sosial. Akun FPK itu aktif update. Kemudian kita juga punya website. Ya, domain sendiri. Ini
Mungkin satu-satunya di Indonesia Luar biasa. punya domain sendiri ya. Oke, Kalau yang lain itu saya lihat berita tentang FBK di kota, kabupaten kota yang lain itu dia ikut Kesbangpol, Oh, oke. ikut websitenya Kesbangpol. Betul. Kalau kita itu punya domain sendiri, fbk.gersekap.go.id. Kita Oke. update terus kegiatan-kegiatan kita, sosialisasi tentang pandangan-pandangan kita. Dan kemudian untuk menghadapi itu pula kita ini punya tagline. Ya. Tagline Isun wong Gresik demen rukun. Oh, Isun wong Gresik. Isun. Bahasa Gresik itu Isun, bukan Ingsun. Okay. Isun wong Gresik demen rukun. Isun wong Gresik demen rukun. Artinya? Aku orang Gresik suka damai. Suka damai. Nah, suka damai. Itu kita sosialisasikan. Kita gaungkan di media sosial juga, dan setiap sosialisasi kita pasti menggunakan tagline itu. Yel-yelnya itu Isun wong Gresik demen rukun. Tagline ini juga kita sebarkan melalui stiker-stiker. Gitu. Sehingga masyarakat familiar lah, paling tidak alam bawah sadarnya. Alam bawah sadarnya insightnya sudah terbentuk gitu ya, sudah terbentuk dengan baik itu. Harus rukun, demen rukun gitu demen rukun. Baik. Jadi itu tadi ya salah satunya punya website sendiri. Mungkin teman-teman bisa mengunjungi website tadi yang Bapak Zaini sebutkan. Dan juga jangan lupa nih tagline-nya untuk terus digaungkan supaya inget ya Pak ya. Merasuk dalam alam bawah sadar kita bahwa tentang diversitas Gresik yang banyak ini suku dan budayanya juga tetap harus rukun. Ya. Baik, mulai menarik nih Pak Zaini ya. Kalau kita tarik ke masyarakat umum nih Pak, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan masyarakat ini untuk mendukung pembauran kebangsaan ini Pak? Ya, kita meningkatkan kesadaran tadi ya, bahwa perbedaan itu sesuatu yang sunatullah. Jadi dia tidak bisa ditolak. Karena itu perbedaan itu adalah nikmat sebenarnya kalau kita bisa mengolah dengan baik. Nah, khusus masyarakat Kabupaten Gresik khususnya dalam rangka membantu pembauran kebangsaan ini adalah dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bersifat lokal. Yang paling penting itu yang sifat lokal. Menggali potensi-potensi lokal, kesenian lokal, kemudian kuliner lokal. Banyak di Gresik ini sudah diakui UNESCO kan, diakui sebagai warisan budaya tak benda, nasi krawu, iya, budak gitu ya Pak? Budak, jadi pencak macan, itu hal-hal yang sifatnya lokal itu justru menarik sekarang untuk dikembangkan, dan juga itu bisa meningkatkan kecintaan pada budaya lokal. Dan kecintaan pada budaya lokal itulah FBK. Itu. Semangat untuk mencintai yang lokal-lokal. Ya, yang era gempuran yang sifatnya global kan. Nah, kita juga harus bangga dengan yang lokal. Bahwa kita punya kekayaan khazanah Nusantara yang tidak kalah menariknya kan begitu. Apalagi yang sering menarik para Gen Z atau anak-anak muda sekarang kan memang globalisasi ya Pak. Globalisasi. Banyak lebih menggaungkan budaya luar daripada yang kita sendiri. Nah, salah satunya untuk mendukung kita sebagai masyarakat adalah dengan cara mencintai budaya kita sendiri. Lokal, ya. Baik, nah kalau untuk generasi muda nih Pak, ngomong karena kita ngomongin generasi muda ya Pak. Banyak juga pendengar kita nih dari kalangan pelajar dan pemuda. Pesan Pak Zaini untuk para pemuda itu. Ya, kebetulan di FBK kita ini punya program namanya FBK Goes to School. FBK Goes to School. Jadi kita memang sadar bahwa anak-anak ini akan menjadi pemimpin nanti ya. Jadi mereka harus kita bekali wawasan kebangsaan sehingga nanti telah menggantikan kita yang sudah tua ini. Jadi mereka itu sudah siap secara mental. Itu kita selama ini sosialisasi ke sekolah-sekolah, sasarannya ya SD, dari FBK Goes to School itu SD, SMP, sampai SMA. Udah luas ya. Merata ya Pak ya? Merata. Jadi terakhir itu di SMP 18 Domas kita sosialisasi di sana itu. Itu yang pendekatan sosialisasi ya. Ada kita punya pendekatan juga, pendekatan lomba. Kompetisi. Ya, kompetisi lomba tarian tradisional khas Gresik. Oh, jadi yang dilombakan juga ini ya? Iya, yang harus khas Gresik. Itu sudah kita
gelar 2 tahun ini, 2004, 2025. 2004 itu tingkat SLTP, 2005 kemarin itu tingkat SLTA. Baik. Memang kita kategorinya itu peserta lomba kita wajibkan untuk menampilkan budaya-budaya sekitar sekolah. Menarik Jadi itu Pak. sehingga nanti kita harapkan tidak hanya Gresik tidak hanya mengenal tarian pencak macan, Iya. giri solawat, Iya. tapi akan muncul Banyak sekali. tarian-tarian lokal di sekitar sekolah mereka. Yang menarik ini Iya. kemarin di SMA Negeri Manyar itu menampilkan tarian Rebu Wekasan. Wah, Belum pernah dengar? belum pernah dengar. Nah, iya. Kalau Rebu Wekasannya dengar kan? Iya, Musiki. Rebu Wekasannya Tapi dengar tariannya tapi dia. nggak pernah tahu nih. Nah, ini tariannya itu mereka yang berhasil menampilkan itu. Kebetulan lokasi syutingnya di Bukit Suci. Jadi panoramanya dapat, Luar tariannya biasa. dapat, mereka juga juara itu. Wah, Tari Rebu Wekasan. ada tuh di YouTube ya Pak? Ada kita sudah upload di TikTok ya. Karena itu lomba kita TikTok. Tarian tradisional di TikTok. Jadi bisa dicek bisa dinikmati ini di TikTok FPK ya. Baik. Kemudian ini juga yang menarik SMK Negeri Djorjo itu juara 1. Mereka menampilkan tarian buruh perempuan. Oh iya. Ya, tarian buruh perempuan. Mereka Buruh perempuan. Iya, pakai helm proyek itu, joget-joget tari gitu. Menarik, juara 1 itu. Wah, luar biasa. Berarti itu karya dari kreativitas mereka sendiri. Kreativitas kan belum pernah ada. Belum pernah ada. Bangku kan belum pernah mendengar. Iya, belum. Ada tarian Rebu Wekasan, belum pernah mendengar juga ada tarian buruh perempuan ya. Itu karya anak-anak seperti itu yang kita dorong nanti sehingga mereka pertama kreatif ya, mencari potensi lokal, yang bisa kemudian gitu mereka kemudian memvisualisasikan dalam bentuk tari. Luar biasa. Luar biasa. Dan kita harapkan ini sebenarnya ya akan muncul tarian-tarian baru. Kita misalnya menganti ini ada gulat okol kan, tradisi gulat okol. Ini kan bisa divisualisasikan dalam bentuk tari. Baik. Tarian gulat okol, menarik kan? Luar biasa. Daripada nari yang harus K-pop gitu kan. Ala Korea, itu kan lebih ini kan. Luar biasa loh ternyata pemuda Gresik. Bagus sih ya. Seks banget. Ya itu yang selama ini diinisiasi FPK. Baik. Kemudian di Sedayu itu kan ada kuliner namanya bonggolan ya. Bonggolan, betul. Ini misalnya kita bikin tarian menyambut tamu dengan bonggolan. Menarik juga. Menarik. Sajiannya pakai bonggolan, tapi dalam visualisasi tari. Luar biasa. Itu Gresik akan punya banyak tarian. Akan punya banyak ikon-ikon dan ini nanti ketika misalnya pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan sedang ada event menyambut tamu bisa tampilkan anak-anak bangga. Tidak perlulah kita bingung pakai tarian yang aneh-aneh. Itu tarian lokal itu lebih dinikmati sebenarnya. Ini salah satu yang kita inisiasi di anak-anak. Luar biasa Pak. Ternyata antusiasnya anak-anak muda juga luar biasa loh. Ternyata mereka juga mau untuk mengolah kreativitas mereka, mengulik-ngulik apa yang ada di sekitarnya. Sekitar sekolah ya. Betul. Dan menjadi budaya lokal yang baru ya Pak. Wah, luar biasa. Nah Pak Zaini, nggak kerasa kita sudah ada di penghujung podcast nih Pak. Nah, bisa nggak Pak, mungkin sebagai penutup ada pesan atau harapan dari Pak Zaini untuk masyarakat Kabupaten Gresik? Ya, di Gresik ini kan ada 21 suku ya. Hasil deteksi kami dan dari jumlah perwakilan suku yang tergabung di FPK Kabupaten maupun FPK Kecamatan sekitar 21 suku. Harapan kami tentunya bagaimana tetap menjaga keharmonisan, membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kerukunan antar suku ini. Indonesia ini kan pusaka ya, pusaka anugerah Allah dan pusaka warisan leluhur yang harus kita jaga bersama agar selalu bisa dipuja-puja bangsa selama. Sesuai lagunya ya. Ya, sesuai lagu. Ya, terima kasih gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Zaini sudah meluangkan waktunya di sini dan sharing dengan kami
cerita tentang bagaimana forum pembauran kebangsaan yang ada di Gresik ini yang ternyata luar biasa sekali ya Pak dampaknya untuk Gresik. Terima kasih juga Mbak Anggun, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Amin, terima kasih Bapak. Baik Sobat Kebangsaan, sampai jumpa di podcast Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya. Saya Anggun, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.